warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hari ini masuk ke materi atau mata kuliah yaitu Content Management System atau CMS. Nah, untuk Content Management System sendiri, itu nanti kita akan bertemu dalam 8 pertemuan ke depan bersama saya, Afrida Chandra sebagai pengajar dan juga pengajar lainnya ada Mas Rijalul Mutakin. Ya. Sebelum masuk ke materinya, itu nanti mungkin kita kenalan dulu. Nama saya Afrida Chandra Kirana, saya pengajar untuk Content Management System. Kemudian Mas Rijal, silakan diperkenalkan. Oke. Nama saya Muhammad Salutakin. Saya membantu Mbak Frida nanti ya untuk materi dari Content Management System. Terima kasih Mas Rijal. Untuk peserta didik silakan diperkenalkan diri biar kita saling kenal. Mulai dari Mas Noval, silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Noval dari Maulana Ar-Rasyid. Alamat rumahnya Rejo Tangan, Tulungagung. Alumni 3 Tulungagung. Udah Gitu aja. Oke, silakan Mas Soni diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sony Aldian, biasa dipanggil Sony. Asal saya dari Batam. Silakan sekarang Mas Kelvin, silakan diperkenalkan. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Kelvin Fandi, umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Oke, dan yang terakhir Mas Rian, silakan. Mas Rian, untuk videonya di kameranya di on kan ya? Dihidupkan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rian Fatur Rahman. Kedengar suaranya, Bu? Kedengaran. Asal saya dari Kalimantan Selatan. Umur saya 20 tahun. Udah gitu aja. Jadi, iya, gitu aja nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Jadi nanti untuk pertemuan pertama kita akan bahas perkenalan dulu mengenai Content Management System. Sebentar ya. Oke, jadi untuk saya share screen dulu ya. udah kelihatan semua. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Muncul. Oke,
Jadi untuk materi pertama kita hari ini di Content Management System atau CMS, kita akan mempelajari nanti selama pembelajaran, nanti kita akan mempelajari 4 poin, yaitu pertama mengenai konsep dasar dari CMS, yang kedua yaitu mengapa kita harus memakai CMS, yang ketiga yaitu cara menginstal Laragon, dan juga yang keempat yaitu kita nanti bisa menginstal yaitu WordPress. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai konsep dasar dari sebuah content management system. Untuk pertama yaitu mengenai pengertian yaitu apa itu content management system atau CMS. Nah, content management system atau CMS ini adalah sebuah aplikasi website yang berisikan template untuk mengelola isi halaman sebuah website secara mudah. Nah, untuk CMS itu sendiri itu pada dasarnya ini diciptakan sebagai platform untuk membantu para orang-orang yang ingin membangun sebuah website dengan cara yang mudah tanpa harus mengetahui atau menguasai mengenai pemrograman sebuah website. Nah, karena pada dasarnya untuk membangun sebuah website itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sebuah website itu banyak, mulai dari HTML, CSS, PHP, dan lain sebagainya. Nah, karena pemrograman tersebut tergolong sulit untuk dipelajari, butuh waktu yang cukup lama untuk mempelajari sampai bisa expert atau bisa ahli, itu maka dari itu ada beberapa orang yang akhirnya menciptakan sebuah content management system. Jadi, untuk mempelajari CMS itu tergolong sangat mudah dan sangat bisa digunakan untuk orang-orang yang masih awam di dalam sebuah dunia perwebsitean. Nah, karena CMS ini ditujukan untuk orang-orang yang masih tergolong pemula, oleh karena itu CMS dibangun dengan instalasi dan juga cara penggunaan yang cukup mudah atau bisa diistilahkan sebagai platform yang user friendly atau bisa dikuasai oleh mulai dari yang pemula maupun sampai yang expert. Nah, karena dengan demikian setiap orang, kemudian penulis, editor itu bisa menggunakan sebuah content management system atau CMS dengan cara yang sangat mudah dan tidak perlu mencampur tangan dengan orang-orang yang ahli di dalam sebuah perwebsitean. Jadi orang awam sendiri pun itu bisa menguasai sebuah CMS. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai cara kerja dari content management system. Nah, pada dasarnya untuk membangun sebuah website atau untuk websitenya ini keseluruhan ya, website secara umum, itu dia membutuhkan yang namanya 2 elemen penting atau 2 elemen utama. Nah, di dalam sebuah website, seluruh website di dunia, ini dia punya 2 elemen utama. Yaitu yang pertama yaitu elemen front end dan juga elemen back end. Kalau front end ini halaman depannya, kalau back end itu pemrosesan yang ada di belakang untuk menampilkan front end. Jadi front end dan back end ini memiliki keterhubungan atau memiliki relasi yang kuat ya kan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai front end terlebih dahulu. Nah, untuk front end itu adalah bagian situs yang dapat dilihat dan dapat diakses oleh para pengunjung atau visitor dari sebuah website, mulai dari halaman blog, kemudian halaman-halaman yang ada di dalam sebuah website, gambar, video, teks, dan juga artikel-artikel. Jadi ketika kalian membuka sebuah website dan yang kalian lihat itu namanya front end. Jadi ketika kalian cari website, kemudian muncul, nah apa yang kalian lihat atau yang muncul di dalam sebuah desktop ataupun mobile itu namanya front end dari sebuah website. Nah, front end ini biasanya dibentuk atau disusun dari bahasa pemrograman yang namanya markup hypertext markup language atau HTML. Kemudian ada juga untuk mendukung HTML
HTML ini ada juga bahasa pemrograman yang namanya Cascading Style Sheet atau CSS, dan juga JavaScript. Jadi intinya front end ini adalah elemen atau bagian dari situs yang dapat dilihat dan dapat diakses oleh visitor atau pengunjung. Nah, kemudian kalau udah ada front end maka harus ada back end. Nah, back end ini itu berisi yaitu fungsi-fungsi atau database yang dapat menjadikan website ini dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk data, kemudian untuk data-data yang perlu ditampilkan di sebuah front end, database, kemudian juga fungsi-fungsi yang nantinya bisa menjadikan website ini berjalan, itu diproses semuanya melalui back end. Nah, konten, jadi misal kita mau menampilkan konten artikel. Jadi konten artikelnya ini disimpan di dalam sebuah database. Kemudian nanti dari database ini oleh back end nanti akan dipush atau ditampilkan ke front end sehingga para pengunjung itu bisa melihat konten yang udah dibuat di dalam sebuah back end. Nah, kemudian untuk membangun sebuah back end itu membutuhkan bahasa-bahasa pemrograman yang cukup sulit, misalnya PHP, Python, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami mengenai front end dan back end atau sistem kerja dari front end dan back end, ini bisa anatomikan atau bisa umpamakan restoran atau rumah makan ya. Nah, dapur untuk membuat makanannya ini namanya back end. Jadi semua makanan yang ada di dalam untuk disajikan di sebuah rumah makan itu semua diproses di dapur. Nah, kemudian bagaimana cara mereka untuk menyajikan makanan ini ke ruang makan untuk disajikan ke pengunjung, yaitu dengan cara mereka meminta pelayan untuk membawa makanan yang sudah diproses di dalam dapur untuk disajikan ke pengunjung. Nah, itu istilah dari front end dan back end. Nah, dari dua konsep dasar tadi mungkin ada yang ditanyakan? Teman-teman, ada yang ditanyakan? Atau mungkin nanti tadi saya terlalu cepat? Jelas, Bu. Untuk yang lainnya udah jelas? Jelas, Mbak. Oke. Kalau udah jelas, saya boleh tanya ya berarti? Oke, saya tanya. Tadi apa yang dimaksud dengan content management system? Mas Noval, bisa dijelaskan mengenai pengertian dari content management system? Dengan bahasa Mas Noval sendiri aja. Mic-nya dinyalakan dulu Mas Noval. CMS adalah agak lupa, Bu. Mas Sony bisa dibantu? Mas Sony, content management system itu adalah? Yang saya dapat tadi CMS itu bagaimana kita mengelola atau membuat website atau situs database. Jadi ada dikelola oleh elemen utama website yaitu front end dan back end ini. Gitu. Oke, terus silakan diulang Mas Noval. Mas Noval, silakan diulang. Dari jawaban Mas Sony tadi, mungkin bisa dikembangkan sama Mas Noval. Sebisanya aja dulu. Sepemahaman Mas Noval.
Noval. CMS adalah wadah atau tempat kita untuk membangun sebuah website dengan cara yang mudah tanpa harus belajar bahasa pemrograman. Bisa diulang, Mas Noval? Sebuah apa ya tadi? Sebuah wadah untuk membuat website atau apa ya? Sebuah wadah untuk mempelajari dan membuat website dengan cara yang mudah. Oke. Kemudian di dalam elemen utama website itu ada 2 elemen penting, yaitu front end dan back end. Silakan Mas Kelvin bisa menjelaskan apa itu front end? Oke, jadi front end itu setahu saya itu adalah bagian di mana tampilan website ditampilkan kepada audiens ataupun pengunjung di website tersebut. Atau dengan kata lain data-data tersebut, data-data yang di backend itu ditampilkan di front end. Oke, benar. Mas Rian, bisa dijelaskan? Tadi kan front end udah dijelaskan sama Mas Kelvin. Sekarang Mas Rian coba dijelaskan apa itu back end? Back end ya. Iya. Back end itu seperti untuk membuat komponen. Untuk membuat tampilan website, di programnya di situ. Oke. Jadi backend itu adalah tempat untuk membuat fungsi-fungsi atau fungsionalitas dan juga database dari sebuah website. Oke. Jadi semua udah paham ya. Jadi CMS itu adalah wadah untuk membuat sebuah website dengan cara yang mudah tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian untuk elemen utamanya ada front end dan back end. Kalau front end itu untuk menampilkan data-data di dalam back end untuk para pengunjung, sedangkan back end ini adalah untuk pemrosesan atau fungsionalitas dan juga database dari sebuah website. Nah, oke, maka dari itu saya akan lanjut, yaitu mengenai cara kerja dari sebuah CMS. Nah, tadi kan udah dijelaskan ada front end dan juga ada back end. Nah, kalau di dalam sebuah CMS itu gini, jadi untuk menampilkan sebuah konten ke para pengunjung, itu mereka diproses dalam sebuah web server. Nah, web server ini ada yang namanya backend UI, artinya backend UI itu adalah dashboard untuk admin. Jadi dashboard untuk para admin, kemudian editor itu untuk membuat sebuah konten. Kemudian didukung oleh kode-kode dan juga plugin yang untuk menambahkan fungsionalitas, dan juga ada yang namanya front end template dan CSS. Atau nantinya front end ini adalah untuk menampilkan konten yang udah dibikin di dalam sebuah backend untuk ditampilkan ke pengunjung. Dan konten ini nanti dimasukkan ke dalam database. Jadi gini, konten ini dibuat oleh admin melalui backend UI, kemudian diproses, sudah dibantu sama plugin dan juga kode, yang kemudian nanti ditampilkan di front end, template yang udah ditambahkan dengan CSS untuk mempercantik. Nah, kemudian kalau pemrosesan ini sudah selesai, maka dia akan menghasilkan sebuah konten yang responsif. Nah, responsif ini adalah jadi sebuah tampilan website yang akan tetap terlihat rapi, baik itu dibuka menggunakan desktop, tablet, dan juga mobile. Itu yang namanya responsif.
Nah, ini adalah sistem atau alur di dalam sebuah dashboard CMS. Dashboard ini yaitu namanya backend UI tadi. Jadi ada di dalam sebuah dashboard CMS itu ada yang namanya, salah satunya yaitu ada yang namanya tempat untuk membuat sebuah artikel atau konten. Yang pertama yaitu sebuah admin atau seorang admin itu membuat sebuah konten di dalam sebuah dashboard CMS. Di dalam dashboard CMS ini munculnya kayak ini, poin 1. Tampilannya di poin 1 yaitu kayak semacam formulir. Nah, formulir ini ada nanti oleh admin harus diisi mulai dari judul artikelnya, kemudian gambar utama dari konten atau artikel, dan juga isi dari konten. Nah, apa yang udah dimasukkan di dalam sebuah kolom konten ini, berarti what you see is what you get. Jadi, apa yang udah ditulis atau di-create konten di dalam kolom konten ini, blok konten ini, itu juga yang akan ditampilkan untuk para pengunjungnya. Jadi, what you see is what you get. Apa yang kamu buat adalah apa yang para pengunjung lihat. Kemudian, kalau udah selesai memasukkan kontennya, maka seorang admin harus mengklik tombol post. Nah, ketika tombol post ini diklik, maka secara otomatis data yang ada di dalam data yang sudah dimasukkan tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel database. Nah, seperti ini. Jadi akan langsung diproses, dimasukkan ke dalam database. Ketika udah dimasukkan database, maka secara otomatis oleh CMS ini akan dibentuk semacam kode untuk menampilkan konten ini agar bisa dilihat oleh para pengunjung. Jadi di-convert dari database menuju ke kode pemrograman seperti ini. Kode pemrograman yang bisa memanggil data dari database. Kalau udah, maka secara otomatis akan diproses oleh CMS ke CSS Public View. Jadi langsung bisa diakses oleh para pengunjungnya. Sini. Oke, kayak gitu. Yaitu cara kerja dari dashboard CMS. Untuk cara kerjanya ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas gitu? Maaf, Kak, mau nanya. Oke. Jadi artinya CMS itu beda ya sama framework itu? Apa? Kurang kedengeran. Jadi maksudnya CMS itu dengan framework itu berbeda ya? CMS sama pemrograman itu berbeda. Framework maksudnya? Ya, kalau gini, kalau untuk CMS itu kita nggak kebanyakan dengan namanya codingnya ya. Tapi kalau untuk framework biasanya kita harus ngoding dulu. Ada perbedaan di situ untuk CMS sama framework ya. Oke, makasih. Siap. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Saya, Mbak. Jadi yang untuk CMS ini CSS aja yang bahas pemrogramannya aja yang harus dibuat ya. Mas Rizal? Iya. Kalau untuk CMS, kita sebenarnya lebih ke ada sebenarnya dikit-dikit sama CSS ada, tapi nggak satu website itu ada kemungkinan itu ada ngoding CSS sedikit, kadang nggak, karena di CMS itu kita tinggal pakai yang namanya plugin kayak gitu. Kalau misalkan kita butuh yang namanya misalkan visitor dari website kita, nanti kita tinggal pakai plugin, pasang, udah selesai, udah otomatis langsung bisa dipakai. Tuh, namanya plugin nantinya. Mungkin kurang paham atau gimana? Ya, terima kasih Mas, sudah jelas Mas. Oh, iya, siap. Oke, untuk cara kerja dari CMS sudah jelas semua ya. Oke, akan saya lanjut, yaitu mengenai alasan-alasan apa nih, kenapa kita harus pakai yang namanya CMS. Nah, ada banyak manfaat atau hal-hal positif yang akan kita
dapatkan kalau kita pakai yang namanya content management system. Yang pertama yaitu manajemen data, yang artinya nanti data kita akan tersimpan dengan rapi dan juga nanti kita bisa backup sewaktu-waktu. Kalau yang kedua yaitu mendukung web templating dan standarisasi. Jadi di sini kita nggak perlu yang namanya kita bikin tampilan mulai dari nol. Karena pada dasarnya website itu ada yang namanya theme. Nah, theme ini atau tema ini bisa kita gunakan untuk membangun sebuah website tanpa harus bikin desainnya mulai dari awal. Kita tinggal ganti-ganti kontennya aja. Itu yang namanya templating atau standarisasi. Kemudian yang ketiga ada personalisasi website. Jadi website ini bisa kita otak-atik atau desainnya. Tadi kan desainnya udah ada, kita tinggal ganti kontennya aja. Kalau personalisasi website, kita bisa bikin website sesuai dengan branding kita. Jadi kita tinggal ganti desainnya, itu bisa pakai plugin yang namanya Page Builder. Kita tinggal drag and drop aja sistemnya. Jadi kita nggak perlu yang namanya HTML, CSS itu nggak perlu. Atau mungkin CSS ini cuma dibutuhkan ketika nanti misal dari Jadi misal kita kita bikin websitenya pakai Page Builder, tapi ada beberapa yang nggak bisa diatur di Page Builder-nya, maka secara otomatis kita harus nambahkan CSS ke dalamnya tadi. Nanti kita akan pelajari mengenai pembangunan sebuah website menggunakan Page Builder nanti di pertemuan ketiga atau keempat gitu. Kemudian yang keempat yaitu dia sifatnya gratis. Jadi CMS itu sifatnya gratis, bebas download, tapi mungkin nanti kita mengeluarkan biayanya itu hanya cukup untuk beli domain, beli hosting, kemudian beli theme atau plugin-plugin yang premium, kayak gitu. Tapi untuk CMS-nya sendiri itu dia sifatnya gratis. Kemudian yang kelima yaitu akuntabilitas, yang artinya di dalam sebuah CMS itu dia punya yang namanya user. Nah, user ini hak aksesnya berbeda-beda. Misal admin itu hak aksesnya semua. Jadi semua pemrosesan atau pengaturan di dalam sebuah CMS dia berhak. Kemudian ada juga akun dengan hak akses yaitu editor. Dia cuma bisa bikin konten, edit konten cuma sebatas itu. Itu yang namanya akuntabilitas. Jadi memiliki pengguna-pengguna yang memiliki hak akses yang berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya fasilitas dasar dari CMS. Nah, fasilitas dasar dari CMS pada dasarnya ya dari 4 poin ini, content authoring, editing, management, yang artinya untuk yang pertama content authoring, editing, and management. Itu artinya CMS ini sangat bikin konten kemudian digunakan dengan mudah, tersimpan di dalam sebuah kontennya itu bisa kita drag and drop, pembuatan kontennya menggunakan drag and drop, kemudian mempermudah dalam mengupload sebuah file, dan juga bisa ada yang namanya konten preview. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, sebelum di-upload atau di-publish ke pengguna, itu kita bisa yang namanya preview. Jadi kita lihat dulu tampilannya kayak gimana, kalau udah fix baru kita publish. Itu namanya konten preview. Kemudian ada juga konten reuse in one or more websites, yang artinya konten yang udah kita buat itu bisa kita upload ke lebih dari satu website. Nggak hanya website satu aja. Kemudian yang kedua yaitu ada workflow, collaboration, and security. Yaitu ini mengenai misal akuntabilitas tadi. Yaitu ada user permission, ada user dengan hak akses yang berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya fungsi yaitu namanya search. Jadi kita bisa mencari konten yang udah kita buat
itu menggunakan yang namanya search tadi, fungsi search tadi. Kemudian juga ada namanya archiving. Archiving itu berarti data-datanya itu tersimpan di dalam sebuah folder sesuai dengan tanggal mereka diupload. Itu namanya archiving. Kemudian yang ketiga ada publishing. Publishing itu artinya dia bisa mengupload atau mempublish konten-konten yang di dalamnya. Misal ada schedule and manual publishing yang artinya kalau kita mau bikin konten, terus kita mau nguploadnya itu tanggal tertentu. Misal kita bikinnya sekarang, tapi pingin uploadnya besok jam 9. Nah, kita bisa schedule dari publishing tadi. Kita bisa mengatur jadwal kapan konten ini secara otomatis nanti akan terpublish, itu namanya schedule publishing. Kemudian ada multi-site publishing yang tadi, jadi kita bikin satu konten di dalam sebuah website bisa diupload ke website lebih dari satu, itu namanya multi-site publishing. Kemudian friendly URL, jadi link dari konten itu dia friendly, jadi misal kita bikin konten namanya pengertian CMS, berarti biasanya kalau untuk URL-nya itu biasanya nama website slash pengertian strip CSS, itu namanya friendly URL. Kemudian ada standard support and technical specification, jadi ini seputar server. Jadi kita bisa mengatur server, CMS, database, dan juga website dengan cara yang mudah. Nah, CMS sendiri itu banyak banget, nggak cuma satu, tapi ada beberapa CMS yang mulai populer dari masa ke masa. Nah, salah satu CMS yang selalu menguasai pasar CMS itu adalah WordPress. Jadi mulai dia muncul sampai sekarang itu selalu dia menguasai pasar industri CMS. Jadi itulah kenapa akhirnya banyak orang yang akhirnya dengan banyak kemudahan dan juga dengan teknologi yang keren, akhirnya orang-orang itu lebih milih WordPress dari beberapa CMS populer lainnya. Oleh karena itu, karena WordPress ini menjadi CMS yang populer, maka kita untuk pembelajaran CMS ini kita akan mempelajari yang namanya membuat sebuah website menggunakan WordPress. Oke, langsung aja kita, kalau teorinya udah selesai, kita lanjut ke praktek ya. Oke. Jadi untuk tugas kalian hari ini yaitu yang pertama yaitu menginstal Laragon ke perangkat kalian, kemudian nanti kalian screenshot per langkah demi langkah, kemudian nanti kalian kayak bikin itu loh, bikin tutorial. Nah itu kalian jelaskan penginstalan Laragon, kalian screenshot per langkah, kemudian kalian jelaskan caranya. Nanti di-upload ke CMS ya. Di-upload ke LMS. Di-upload. Kemudian yang kedua yaitu kalian kan sebelumnya di paket A kan ada pelajaran pemrograman dasar ya. Halo. Iya, ada Mbak. Ada ya. Nah itu kalian pakai SAM apa enggak? Iya pakai. Oke, nah jadi kan dulu pakai SAM nih di pelajaran CMS kita pakai yang namanya Laragon. Jadi SAM sama Laragon itu sama-sama web server untuk lokal. Nah tapi kita pakai Laragon. Jadi kan kemarin berarti kalian udah sempat tahu cara install SAM kan? Halo? Oh enggak. Udah dia ada di laptop sih Kak. Udah. Oke, jadi kan kalian kemarin udah install SAM, sekarang kalian install yang namanya Laragon. Kemudian kalian bandingkan kira antara SAM dan Laragon itu perbedaannya apa. Oke?
antara Instagram dan Laragon perbandingannya apa. Kemudian nanti setelah itu kalian melakukan instalasi WordPress di dua-duanya, antara SAM sama Laragon. Kalian bandingkan. Mudah yang mana nih? Mudah install WordPress di Laragon atau di SAM? Oke, jadi untuk yang sekarang kalian coba install dulu Laragonnya. Linknya di sini. Bentar. Linknya bisa taruh di kolom chat, Mbak. Oke, di sini ya. Oke, linknya udah aku kirim. Coba dibuka linknya, kemudian download Laragonnya yang bisa yang pilih yang full. Yang 130 MB itu ya, Mbak? Ya. Jangan lupa ketika install, jangan lupa di screenshot satu-satu ya. Nanti buat tugasnya tadi, menjelaskan cara menginstal Laragon. Kalau udah berhasil install, itu tampilannya kayak gini. Tampilan Laragon tuh kayak gini. Yuk, udah Download semua belum? Udah download semua? Masih proses, Mbak.
untuk Mas Rian tolong kameranya di on kan ya. Ketika pembelajaran CMS, kamera harus selalu on. Mungkin untuk Mas Sony bisa share screen biar aku lihat udah download apa belum? Sudah Mbak, sudah download. Gimana enggak kedengaran? Sudah download. Sudah. Sudah download Mbak, sudah. Udah download ya berarti. Bisa share screen? Udah, aku tak share. Silakan Mas Sony share screen biar aku lihat. Yang ini ya? Iya. Coba langsung diinstal. Jangan lupa untuk per langkah bisa di screenshot ya. Kelihatan nggak Mbak? Ini, tampilannya. Kelihatan Mbak, tampilannya. Kelihatan. Instalasinya. Oh itu udah. Iya. Udah Yang ini saya bukan. lihat. Yang ini bukan. Iya. Itu instalasinya udah kelihatan. Enggak, maksud saya tampilannya ada nggak kelihatan di layar situ? Di sini. Udah. Ini next aja ya Mbak, ini installnya nih. Atau ada Itu berarti instalasi Laragonnya udah muncul sudah nih? di kamu. Sudah. Kayaknya di sini nggak kelihatan. Oh. Iya itu di next aja. Di next aja, tapi di screenshot ya per langkah. Iya Mbak. Oke. Untuk yang lainnya, kalau udah download langsung diinstal ya. Belum ada yang belum download? Noval udah? Bu, saya udah ini, Bu. Oke. Cuman pakai HP ini nggak bisa share screen. Oh, oke. Tapi udah diinstal ya? Udah. Kayak tadi itu apa namanya? Udah. Menunya. Oke. Untuk Noval udah? Noval? Masih mendownload. Oke. Untuk Elvin udah? Lagi proses install. Oke. Tunggu ya. Oke, sambil aku kasih spoiler ya. Sambil aku jelasin bagaimana cara kalau nanti udah terinstall Laragonnya, nanti akan muncul seperti ini. Muncul
halaman Laragon seperti ini. Untuk pertama, untuk membuat sebuah website lokal pakai Laragon, caranya tinggal start all aja. Nah, kalau udah kayak gini, untuk kalau pakai SAM, kalau kalian pakai SAM, itu kalian harus namanya download WordPress-nya terlebih dahulu. Bentar. Oke. Jadi kalau kalian pakai SAM, itu kalian harus download WordPress dulu. Nah, di sini. Nah, sebenarnya kalau WordPress itu ada dua, WordPress.com sama WordPress.org. Tapi kalau kita di sini kita fokusnya ke WordPress.org saja. Nah, untuk kalau kalian install WordPress pakai SAM, itu kalian harus langkah pertama kalian harus download terlebih dahulu WordPress di link ini. WordPress.org download ini. Kasih linknya. Ini untuk yang SAM ini ya, Mbak? Ya, ini kalau ini yang pakai SAM. Ini langkah-langkah untuk yang pakai SAM. Pertama yaitu download dulu WordPress di link yang udah aku kasih di chat. Di sini. Download ini. Kalau udah, itu tinggal diekstrak. Kalau pakai SAM, ngupload filenya di mana? Di folder apa? Ada yang tahu? Uploadnya di folder apa? Folder C. WordPress. Ya, di folder SAM, kemudian folder htdocs. Jadi kalau udah diinstal, terus diekstrak, diupload ke folder htdocs. Kalau udah, itu nanti langsung bisa diinstal. Tinggal dipanggil localhost/WordPress gitu. Jadi harus download terlebih dahulu. Tapi kalau pakai Laragon, itu kalau udah muncul kayak gini, semua udah terinstall belum? Semua Laragonnya udah keinstall? Ada yang belum? Masih belum saya. Oke. Mungkin dicatat dulu kali ya. Dicatat dulu cara-caranya. Oke, tak jelasin ya. Kalau pakai Laragon, cara install WordPress-nya yaitu langkah yang pertama, klik kanan, kemudian Quick App, kita konfigurasi terlebih dahulu. Terus klik Configuration. Jadi, klik kanan, Quick App, Configuration. Bentar. Kemudian akan muncul kayak gini. Nah, biasanya kalau yang pertama itu di bagian WordPress ini, bagian WordPress di line 8 sama 9 ini, WordPress ini. Ini awalnya sebelum dikonfigurasi ya, itu biasanya latest.tar.gz. Nah, .tar.gz-nya diganti dengan .zip kayak gini. Jadi langkah yang pertama untuk menginstal WordPress itu diklik kanan, Quick App, kemudian Configuration. Kemudian ketika udah muncul kayak gini, ganti di bagian WordPress-nya di line 9 di baris nomor 9. Itu biasanya untuk yang pertama itu dia kayak gini. tar.gz gini. Kayak gini. Nah ini kalau kayak gini kalian ganti tar.gz-nya dengan .zip.
Gini. Itu atur Oke, configuration-nya pas setelah download WordPress-nya, Bu. Kalau pakai Laragon kita nggak perlu download. Kalau pakai SAM harus download dulu. Oke? Jadi untuk pakai Laragon itu nggak perlu download dulu. Nanti ketika kita quick app WordPress ini itu secara otomatis untuk pertama kali bikin itu dia sama Laragon di-downloadin sendiri. Kita nggak perlu download sendiri manual. Otomatis di-downloadkan sama Laragonnya. Oke, jadi sebelum ke quick app WordPress tadi kita konfigurasi dulu latest.tar.gz-nya harus diganti jadi latest.zip dulu. Oke? Kalau udah di save bisa ditutup. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita bikin WordPress-nya. Caranya klik kanan, quick app, kemudian WordPress. Klik. Kemudian kasih nama dari project WordPress kalian. Misal nama kalian aja. Ini nama project kalian. Kemudian klik OK, maka secara otomatis dia sama Laragon di-downloadin, dibikinin database-nya juga. Jadi kalau pakai SAM, kita harus bikin database dulu. Oke, jadi kalau pakai SAM kita harus download WordPress, sama kita harus bikin database dulu di PHPMyAdmin. Cara bikin database udah bisa kan ya? Yang di PHPMyAdmin. Diajarkan bikin sih belum, Bu. di PHPMyAdmin. Tapi bisa sih, Bu. Sini ada sama. Nanti kalau belum bisa banyak kok di Google. Ada. Udah nggak install sama kok. Jadi nanti kalau catatan ya, nanti kalau dipakai SAM itu harus pertama download dulu WordPress-nya. Kemudian yang kedua yaitu harus bikin database dulu. Itu. Tapi kalau pakai Laragon, kita nggak perlu yang namanya download WordPress sama bikin database. Karena secara otomatis sama Laragonnya udah dibuatin. Enaknya dari Laragon kayak gitu. Biasanya kalau udah selesai nanti tinggal klik visit site ini aja. Secara otomatis nanti WordPress kalian kebuka, tinggal diinstal aja. Udah ada yang berhasil install Laragon? Udah ada yang selesai? Halo? Ada yang udah selesai install Laragon belum? Lagi install, Mbak. Ini ada tulisan site title, username, password, your email. Isi aja, Kak, Bu. Iya, itu isi aja. Username, passwordnya untuk site title-nya bisa bebas karena nanti untuk site title sama email itu bisa diubah nanti di dashboard WordPress-nya.
Ini kok notifikasi? Bikin nama kucingnya terserah, Bu. Apa? Bikin nama projectnya terserah ya, Kak. Bikin apa? Saya nama project yang di Largon ini. Tadi kan udah di configuration, sekarang bikin WordPress-nya itu, projectnya, nama projectnya itu. Udah berarti udah bikin WordPress, terus input nama project gitu. Maksudnya tadi kan udah configuration kan, ubah jadi tar zip, tar apa itu kan di zip. Udah kan. Habis itu sekarang lagi mau download di Largon ini WordPress-nya. Iya. Nah, lalu muncul ada tanda nama project itu apa? Itu bebas. Bisa Bebas, nama ya? kamu aja. Oke. Untuk yang lainnya kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Bisa aku bantu. Mbak, ini punya saya ada pilihan ini yang udah selesai install kan, di bilangnya sini yes restart the computer now sama no I will restart the computer later. Restart komputer. Iya. Kameranya tolong dilihatin apa? Laptopnya coba. Di share screen ya. Kamu bisa itu kan kamu pakai HP Zoom-nya. Bukan, ini saya pakai laptop. Oh Sony. Saya kira Iya. Rian. Oke, kamu sharing screen-nya bentar. Aku stop dulu. Yang ini Mbak, kelihatan. Oh. Kelihatan. Bisa kamu, iya kelihatan. Bisa kamu restart dulu aja nggak apa-apa. Berarti saya restart dulu ininya. Iya nggak Laptop apa-apa. ya. Iya. Lalu untuk yang lain ada kesulitan Novel downloadnya udah selesai. Terus kan Udah? itu saya mau tanya Bu. Iya. Itu kan tadi yang WordPress itu kan belakangnya target tuh Bu. Terus Iya. diganti zip. Iya. Udah. Terus gimana Bu? Udah. Terus di save kan? Udah di save. Sudah Bu. Kalau udah di save, terus bisa di Laragon diklik kanan, terus quick app, terus klik WordPress. Atau Noval bisa share screen dulu. Bu. Oke. Oke, itu di save dulu. Ctrl S. Udah disimpan? Save aja kan Bu. Iya, di save. Sudah Bu. Udah, terus ditutup dulu. Share screen-nya all screen aja. Full screen. Full screen. All screen.
Coba share screen lagi. Setelah itu di start all dulu. Terus klik kanan. Quick App. WordPress. Diklik. Terus kasih nama projectnya. Bisa nama kamu dulu aja. Noval gitu. Kalau udah klik OK. Oke, bisa ditunggu aja. Itu nanti tinggal diproses aja. Bisa Oke, Bu. stop screen. Terima Untuk yang kasih. lainnya ada, ya, untuk yang lainnya ada yang bisa ditanyakan? Kelvin? Sudah, Bu. Ya udah, berarti udah install WordPress ya? Ya, Bu. Bu, site title ini diisinya apa ini, Bu? Apa? Site title. Untuk site itu biasanya adalah nama dari WordPress, nama dari website kamu. Halo, Mbak. Ya, maaf tadi pindah posisi karena di belakang ramai banget. Tadi ada yang tanya? Saya, Mbak. Oke. Gimana, Mas Tony? Tadi itu udah otomatis berarti udah terinstall berarti ya, yang saya sudah Udah. restart tadi. Terus bisa dibuka Laragonnya. Untuk Mas Kelvin berarti untuk instalasi WordPress-nya udah selesai. Masukin site title-nya gitu. Udah. Halo, Mas Kelvin. Maksudnya di bawah di sini udah muncul halaman ini sih. Halaman Laragon gitu tulisannya. Gimana? Maksudnya udah muncul masuk ke halaman tulisannya Laragon. Oh, oke. Iya. Jadi udah berhasil. Kemudian Mas Tony bisa share screen. Tadi saya baru install WordPress terus restart komputer jadi harus ini lagi, download ulang lagi yang WordPress, Mbak. Bisa share screen dulu nggak?
Oke. Di start all dulu. Kemudian udah. Kalau muncul gitu di yes aja ya. Oke. Kemudian klik kanan. Klik add configuration. .targz-nya diganti .zip. Ini di save ini berarti ya, Pak? Iya, di save dulu. Sudah. Harus itu di close ya? Terus di close aja. Terus kembali ke Laragonnya. Sudah. Klik kanan. Klik app, kemudian WordPress. Oke. Ini nunggu yang loading apa download ini, Mbak? Tunggu aja. Bisa stop screen dulu aja. Terus Mas Noval gimana? Udah selesai tadi? Belum, Bu. Masih downloading. Ya, Bu. Masih download. Coba lihat. Mana? Kayaknya tadi masih 30%, Bu. Saya lihat. Oke. Tapi nanti kalau misal lama nggak selesai itu kamu close aja. Terus Laragonnya kamu buka ulang. Terus kamu pastikan tar.gz-nya tadi udah zip ya. Kalau misal nanti 15 menit ke depan atau 10 menit ke depan belum selesai-selesai, kamu cek lagi configuration-nya. Oke? Tuh belum, berarti belum di save tadi. Itu klik OK aja dulu. Laragonnya kamu close aja dulu. Laragon kamu close aja. Kamu close pakai di stop di task manager juga nggak apa-apa. Untuk Mas Sony udah selesai belum? Atau lama? Sudah. Oke, berarti sekarang Mas Novel ya, itu di klik kanan. Laragonnya di klik kanan, konfigurasi lagi. Mas Novel.
Mas Noval, di klik kanan. Oh, ini nanti kamu ulang lagi ya konfigurasinya. Dan kamu pastikan konfigurasinya tadi kamu save. Benar-benar kamu simpen. Oke? Kamu stop screen dulu, Mas Noval. Nanti kalau ada pertanyaan langsung. Oke. Untuk Mas Roni udah selesai, udah install WordPress-nya udah diinstal? Ya, WordPress-nya dia nyambung ke ini Mbak, ke link langsung disuruh install WordPress. Itu kamu isi dulu, terus nanti coba login ke WordPress yang udah kamu buat. Itu judulnya itu buat apa ya Mbak? Site title itu? Iya. Site title itu biasanya diisi dengan nama dari websitenya. Misal, websitenya Argia Academy, maka artinya nanti site title-nya adalah Argia Academy Indonesia, kayak gitu. Site title-nya nanti bisa kamu ganti lagi ketika udah masuk ke dashboard-nya WordPress. Jadi nanti untuk saat ini bisa ngawur dulu, nanti bisa diedit lagi kok. Jadi judul situsnya nih yang kayak titel gitu ya, yang tampilan di atasnya itu ya. Iya, tampilan yang apa? Biasanya muncul di tab-nya browser gitu loh. Iya, ya. Sama nama pengguna nih nama kita sendiri, Ya, nama sendiri. username, untuk username-nya. Oke. Jadi nanti tugasnya adalah menjelaskan mengenai cara instalasi Laragon, cara instalasi WordPress, sama perbedaan antara instalasi dari WordPress di Laragon sama SAM, perbedaannya. Jadi saya ulangi, tugasnya adalah cara menginstal Laragon, cara menginstal WordPress di Laragon, sama jadi cara instalasi WordPress-nya di Laragon sama di SAM ya. Nanti kalau misal kalian belum paham, bisa hubungi saya via Telegram. Saya udah ada di grupnya, jadi bisa kalian hubungi, atau enggak kalian bisa cari-cari referensi lain di browser nanti ya, di Google. Mbak, Ya. halo. Ya. Ini kan tadi yang dijelasin kan buat di WordPress, buat di Laragon ya. Udah selesai kan? Sampai ke dashboard itu udah selesai kan? Iya, kalau udah masuk dashboard itu udah selesai. Kalau yang di XM ini kan udah install nih. Itu cara-caranya kita nyari sendiri apa diajarin lagi? Bisa cari sendiri. Karena dasarnya nanti sebenarnya kita pakai fokusnya ke Laragon, bukan SAM. Ini cuma biar kalian tahu perbandingan antara install di Laragon sama SAM aja sih. Gitu. SAM tuh biasanya pakai CMD kan, Bu? Enggak, kalau SAM kalian di pemrograman dasar itu pakai SAM kan? Iya, cuma CMD dia. SAM itu kan yang biasanya di-upload di htdocs. Oh iya. Kalau CMD kayaknya database ya kayaknya. htdocs ya. Di folder htdocs. Jadi kalau pakai SAM itu caranya pertama, kalian harus download WordPress, kemudian WordPress-nya itu nanti diekstrak di folder htdocs-nya SAM, kemudian bikin database di dalam PHP MyAdmin. Kalau udah nanti tinggal instalasi kayak instalasi WordPress-nya di Laragon aja. Localhost / nama folder WordPress-nya. Gitu aja. Instalasi WordPress di SAM itu di Google banyak banget kok. Nanti kalian bisa cari-cari. Tapi nanti kita ke depannya itu kita pakai Laragon, bukan pakai SAM. Gitu.
Jadi tugasnya tuh di SS semuanya, Bu? Iya, di screenshot semua. Screenshot, dikumpulin jadi satu gitu? Iya, sambil jadi kayak bikin tutorial gitu loh. Satu, caranya apa? Screenshot. Screenshot sambil dijelasin caranya. Oke. Oh ya, kalau kalian kan di laptop kalian berarti ada dua-duanya nih. Ada Laragon sama SAM. Kalau kalian lagi pakai SAM, jangan sampai kalian ngaktifin Laragonnya. Karena nanti bakal ada banyak error di sana. Jadi kalau pakai SAM, Laragon mati. Kalau pakai Laragon, SAM-nya harus mati. Gitu. Nggak boleh dua-duanya aktif, itu nggak boleh. Gitu. Mas Noval udah selesai? Mbak, Ya. bisa minta tolong linknya taruh di kolom chat lagi, soalnya tadi keluar tadi Zoom kan, jadi nggak ada kolom chatnya lagi di link WordPress yang tadi. Oke, bentar. Udah aku kirim. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Oke, Mas Noval, udah bisa? Belum Bu, masih download. Tapi udah diganti kan dotbit-nya? Sudah Bu. Di save sudah? Sudah. Cara save-nya kayak gimana? Tadi cara nge-save-nya kayak gimana? Kalau belum yakin nanti dibuka lagi konfigurasinya. Apakah udah berubah apa belum? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini udah selesai. Jadi pada dasarnya untuk pertemuan hari ini kita pencapaiannya adalah kita udah paham mengenai apa itu CMS dan juga udah bisa install Laragon dan juga WordPress. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai dashboard-nya WordPress sama kita untuk install DOM sama plugin yang dibutuhkan untuk bikin website ke depannya. Jadi di CMS ini kita nanti harus bisa yang namanya bikin website profil, harus bisa bikin website landing page, kemudian e-commerce atau untuk toko online, sama nanti untuk project terakhirnya adalah kita kolaborasi antara CMS sama SEO gitu, gambaran kedepannya gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Nanti kalau misal ada pertanyaan langsung aja hubungi saya via Telegram. Nomor akun Telegram saya udah masuk di grup kalian. Nanti bisa aja langsung chat, nanti saya respon. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak.